Perkenalkan, nama saya Andisa Rifasa Fitri Bajmit dengan NIM 220105020003. Saya di sini akan mengimplementasikan cara membuat game menu sederhana menggunakan Unity Hub, tapi sekarang masih tampilan menunya saja. Untuk tugas proyek UAS mata kuliah AR/VR, langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Nah, pada aplikasi saya di sini ini saya sudah menyelesaikan tahap pertahapannya. Untuk mempersingkat waktu, jadi saya akan menjelaskannya saja. Sebelum kita memulai membuat, alangkah baiknya itu kita masuk ke file dulu, terus masuk ke build setting. Ini nanti untuk settingan tampilan game kita. Nah, kalau pada awalnya itu masih di Windows, saya merubahnya ke Android. Setelah Androidnya aktif, kita bisa masuk ke player setting. Nah, di player setting itu di bagian resolution and presentation itu ada settingan untuk ini tampilan aplikasi kita mau portrait atau landscape. Karena saya ingin memakai landscape, jadi yang saya centang itu landscape. Setelah itu kita langsung saja. Nah, selanjutnya kita akan membuat kanvas dengan cara klik kanan, terus pilih ke UI, terus klik kanvas. Nah, setelah kanvasnya sudah ada, nah, tampilan awalnya itu di sini 800 dan di sini 600. Tapi karena saya inginnya itu untuk resolusinya itu 1280, kita mengubahnya menjadi 1280 dan di sini 720. Di sini untuk keseimbangannya, kalau kita masih bingung mau tetapkan ke berapa, kita sisa simpan di tengah-tengah, yaitu 0,5. Nah, selanjutnya kalau kita ingin menambahkan latar belakang, kita klik kanan di kanvas, terus masuk di UI, terus masuk ke image. Selanjutnya, jika kita ingin menambahkan, karena sebelumnya itu tampilannya akan putih saja, kalau kita ingin menambahkan gambar pada backgroundnya, kita bisa memasukkan langsung dengan cara kita bisa langsung mengambil, langsung kita simpan ke sini, begitu. Nah, kalau semisal kita mau menambahkan di satu folder, kita bisa menyimpannya di satu folder yang untuk project ini. Kayak seperti ini, saya menyimpannya di folder research. Nanti ini, setelah kita mengimpor masuk gambar-gambar yang ingin kita tambahkan nanti, kita bisa klik semua. Kita klik. Kita bisa klik. Dan di sini tampilan awalnya itu
kita bisa ke sprite 2D and UI. Kenapa demikian? Biar kita bisa menambahkan ke bagian UI-nya. Kayak ini juga kita pindahkan ke UI 2D dan UI. Untuk sprite modenya kita kasih single. Begitu juga dengan yang gambar lain. Dan untuk tampilan gambarnya, kalau barusan kita ganti backgroundnya akan muncul transparansi. Kalau kita ingin mengubah transparansinya, kita bisa masuk ke sini. Nah, ini kita bisa mengubahnya di sini. Nah, selanjutnya kalau setelah kita kasih background, kita bisa menambahkan tampilan menunya. Kita akan membuat halaman utama dengan cara kita klik kanan pada kanvas, terus UI, terus kita masuk ke panel. Nah, akan muncul. Nah, di dalam di dalam panel itu kita bisa menyimpan tombol, button atau gambar yang ingin kita tampilkan pada aplikasi kita. Nanti di tampilan, berikut tampilannya. Nah, nanti itu pada saat kita menambahkan panel, di sini tulisannya masih panel. Kita bisa menambahkan menu panel agar lebih rinci lagi dan kita gampang susunannya lebih bagus kita lihat. Jadi kita tambahkan. Setelah kita sudah membuat panelnya, selanjutnya kalau kita ingin menambahkan button seperti ini, kita bisa klik kanan pada bagian menu panel, terus ke UI, terus ke button Text Max Pro. Nah, setelah itu maka muncul button untuk namanya, untuk teks di dalamnya kita bisa ubah di bagian teksnya. Di sini kita bisa setting fontnya sesuai dengan yang kita mau. Saya di sini pakai bold untuk hurufnya. Ini font size-nya, ukuran teksnya mau berapa, kita bisa mengubahnya. Begitu juga dengan colornya. Setelah button satunya sudah kita ubah sesuai dengan desain yang kita inginkan, untuk memperingkas kerjaan kita, karena buttonnya akan sama berturut-turut ke bawah, kita langsung saja duplikat. Nah, setelah kita duplikat, kita sisa mengubah teksnya sesuai dengan teks pada tampilan aplikasi kita. Nah, untuk ini berfungsi. Saya untuk ketiga button ini, tampilan menu ini, saya menyimpannya di tengah supaya ini akan selalu berada di tengah, supaya tidak bergeser kemana-mana. Setelah itu untuk ini kita tambahkan sisa, kita klik kanan menu panel, terus kita masuk lagi di UI, terus kita masuk di image.
Nah, kayak begini. Ini tampilannya masih begini. Kita sesuaikan. Kita mau besarnya, ukurannya bagaimana. Nah, kalau ukurannya sudah sesuai, sudah cocok, kita sisa ambil ini, lalu kita masukkan ke sini, non sprite. Nah, gitu. Mungkin itu contohnya. Setelah itu, setelah tampilan menu panel sudah aman, kita sudah menambahkan hal yang perlu, kita bisa langsung saja kita duplikat menu panelnya. Nah, kita langsung saja duplikat. Nah, kayak seperti ini. Kita hide saja dulu ini supaya yang lain tidak ini contohnya. Ini contoh yang saya sudah buat. Nah, kita kasih nyala dulu. Nah, ini sebelum kita masuk di sini, saya ini memakai itu juga duplikat dari menu panel. Ini untuk mempermudah dan mempercepat progres kita. Nah, kita nyalakan dulu yang duplikat tadi. Nah, setelah kita duplikat menu panel yang sebelumnya tadi, kita sisa menghapus, mendelete. Kita sisa delete button yang tidak perlu, karena ini kita ceritanya nih kita masuk ke info. Pada menu panel, ketika kita klik info, maka tampilan ini yang akan muncul. Nah, kita alangkah baiknya kita di sini ubah jadi info panel. Nah, karena kita akan membuat bagian infonya, kita sisa hapus button yang tidak perlu. Kayak ini start button, kita sisa delete, info button delete. Nah, ini di bagian quick button kita ganti jadi back. Nah, kita ganti jadi back. Nah, jika tampilan sudah bersih, kita akan menambahkan panel lagi untuk tempat kita tampilan backgroundnya, title, info-info yang mau kita kasih masuk terkait aplikasi kita. Nah, kita kasih masukkan panel, kita perkecil, kasih di tengah. Nah, setelah panelnya sudah bagus, nah kita juga bisa kasih warna pada panelnya. Kalau semisal kita mau warna orange, semisal kita mau warna ungu. Nah, setelah itu kita tambahkan, kita klik kanan pada panel, kita tambahkan untuk bagian teksnya, kita pilih teks Mesh Pro. Nah, kita ketikkan, semisal karena aplikasi saya tentang cooking battle, sisa kita kasih masuk cooking battle. Nah, cooking battle adalah aplikasi game memasak aneka masakan seperti burger, sushi,
kita untuk bagiannya ini, untuk ukurannya kita bisa sesuaikan dengan panelnya, sushi dan lain sebagainya. Nah, setelah teksnya sudah, kita juga bisa sesuaikan. Ini kan teksnya hanya sedikit. Nah, kita bisa sesuaikan panelnya, tidak usah terlalu lebar. Nah, setelah itu, info panelnya itu sudah siap. Ini saya hapus saja karena ini hanya contoh. Nah, ini info panel saya. Oh iya, saya ganti dulu sini Chef Master. Awalnya saya ingin memberikan nama aplikasi saya Chef Master, tapi karena logonya di situ kurang nyambung, jadi saya ganti saja juga jadi Cooking Master. Nah, untuk ini buttonnya mungkin sebaiknya kita kasih di bagian bawah, karena itu di bagian menu panel itu semuanya ada di tengah. Nah, untuk di sini mungkin baiknya kita setting untuk ke bawah saja. Nah, setelah tampilan yang ingin kita buat jadi, kita masuk dulu ke menu panel. Nah, semisal kita ingin ingin button-button ini berfungsi kalau kita klik. Nah, pertama-tama itu kita klik kanan, baru create empty. Nah, saya di sini menyimpannya seperti ini yang di atas. Saya menyimpannya dengan nama script management. Semisal di sini contoh. Nah, kita masukkan di sini add component. Nah, kita masukkan juga menu. Saya pas di script management itu saya memasukkan menu. Setelah kita sudah add component, maka akan tampil begini. Kita bisa klik dua kali. Ini langsung akan terhubung dengan Visual Studio. Nah, di sini tampilan awalnya nanti itu belum ada. Ini setelah sudah kita tambahkan yang mau kita kasih aktif, kita sisa tambahkan. Nah, ini kayak ini. Ini start button. Gunanya untuk mengaktifasi kayak di sini. Ini untuk dua tampilannya. Di sini yang kita mau kasih aktif itu dulu menu panelnya. Nah, kita kasih masuk di start button. Itu nanti tampilannya. Kalau start button itu masih belum kemana-mana karena yang yang sudah ada tampilannya itu masih info button seperti kayak gini. Oke. Nah, Nah, jika kita klik play,
begini. Nah, ini artinya bukan error. Cuman karena memang belum ada tampilan untuk play gamenya, maka kita akan dibawa ke halaman ini. Kita ulang. Nah, kita klik infonya. Nah, kita akan setelah kita sudah menambahkan codingan untuk mengaktifasi button-button mengarahkan kita ke tampilan yang sesuai. Nah, kita akan diberikan tampilan kayak begini untuk info gamenya. Terus kalau kita klik tombol back, nah kita akan menampilkan tampilan menunya kembali ke tampilan awal. Kalau kita klik quit, memang tidak ada yang berubah, tapi kalau semisal kita ingin mencoba supaya kita tahu bilang quit button ini sudah teraktivasi, kita bisa menambahkan debug.load, tombol keluar telah ditekan. Nah, setelah kita mengklik quit, kita lihat di bagian konsol. Nah, di sini tombol keluar telah ditekan. Untuk nanti di aplikasinya, saya sudah mencoba. Di aplikasinya itu setelah kita pencet button quick, kita akan keluar dari aplikasi tersebut. Nah, setelah itu kita akan setelah aplikasinya, buttonnya sudah kita masukkan ke buttonnya sudah teraktivasi semua, tampilannya sudah sesuai dengan yang kita mau, kita akan masuk ke build profile. Nah, sebelum kita menjadikan build and run, sebelum kita build aplikasi kita harus masuk ke player setting. Nah, pada tampilan awal di situ di bagian atas kita ubah namanya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, untuk di product name itu nama aplikasi yang kita simpan. Kita simpan di sini. Untuk ini versi aplikasi, karena ini pertama kalinya, jadi saya simpan 0.1. Untuk di sini, di situ pasti masih kosong. Nah, caranya itu gampang. Sisa kita ambil langsung saja. Ini kan di sini tampilannya begini. Semisal saya ingin yang ini, kita klik, ambil, terus masukkan. Nah, tapi karena ini kurang bagus, karena ini backgroundnya, kita kembalikan lagi. Kemudian ininya seperti settingan awalnya. Karena saya ingin landscape, makanya saya centang landscape. Kemudian setelah resolution and presentation-nya sudah aman, kita masuk ke other setting. Nah, di other setting, di bagian ini version seperti yang tadi. Nah, ini maksudnya minimum aplikasi yang kita inginkan.
minimum versinya. Tapi memang sarannya dari sana untuk aplikasi itu memang paling minim itu memakai Android 8.0 Oreo untuk sekarang. Nah, untuk target API-nya kita bisa menyimpan, kita bisa setting sendiri mau targetnya versi apa. Tapi kalau di sini itu otomatis, jadi ini akan sinkron dengan versi API HP kita, Android kita. Sebelum itu kita masuk juga di splash image. Saya lupa. Nah, di sini kan previewnya ini. Nah, jika kita ingin begitu, nah di sini di bagian draw modenya, pertama itu di situ Unity logo. Kita centang yang all sequential. Nah, setelah all sequential, kita bisa di bagian sini kita bisa tambah begini. Nah, setelah kita sudah tambah, astagfirullah, tadi kehapus. Nah, ini kita hapus saja. Setelah kita sudah menambah, kita sisa untuk ini untuk logonya, untuk logo titelnya. Kalau kita mau masuk kayak begini. Itu kan tadi tidak ada logo, langsung ke backgroundnya. Kita bisa tampilkan begini. Nah, ini untuk durasi tampilannya. Semisal kita ingin ini kasih 1 saja. Ini kasih di sini minimal 2. Berarti kita kasih 4 di sini. Nah, maka yang muncul itu akan lebih lama. Nah, setelah itu sebelum kita baru di bagian logo itu tampilannya akan hitam. Kalau kita ingin menambahkan background image-nya, kita sama kita sisa menambahkan ini. Jadi itu saran saya supaya supaya kita tidak capek mengimpor gambar ke aset kita sebelum kita memulai, kita menambahkan memang logonya, untuk backgroundnya, untuk title image-nya, kita menambahkan memang dan mengaturnya semua ke ini yang saya tadi bilang, sprite 2D and UI, supaya kita bisa pakai di bagian UI-nya, supaya untuk mempermudah kita sisa menarik. Semisal kita ada mau ubah, kita sisa menarik, tidak perlu lagi masuk ke folder untuk mengimpor masuk ke dalam sini. Nah, untuk setelah kita sudah menambahkan backgroundnya, background awal itu akan background awalnya itu akan blur kayak begini. Background awalnya itu akan blur kayak ini. Kita preview. Nah, kayak begini, blur. Nah, kalau semisal kita ingin supaya backgroundnya tidak blur, kita sisa hilangkan tanda centangnya, maka backgroundnya tidak akan blur lagi.
Nah, untuk tulisan Unity Hub atau watermark itu memang akan ada. Kita cuma bisa menambahkan logo setelah watermark itu. Kita bisa hilangkan kecuali kita memakai akun bukan free, akun pro lah. Nah, setelah semua setting-settingnya sudah selesai, pada bagian kita close, kita masuk ulang lagi ke build profile dan kita klik di sini build. Nah, setelah kita build, maka akan tampilan begini. Kita akan di foldernya di tempat semua folder-folder dalam project ini tersimpan. Kita sisa ini contohnya yang sudah saya build tadi. Sisa kita kasih begini, terus save, dan kita tunggu prosesnya sampai selesai. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kalau kurang lebih detail mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.